Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu GKI Samanhudi. Saat ini kita beribadah secara online. Tidak apa-apa, kita tetap bisa dengan semangat. Sebelum kita memulai ibadah, Cici mau kenalin dulu. Hari ini kita beribadah dengan siapa saja ya? Nama Cici adalah Cici Esther. Nama Cici Lydia. Saya Kopal Andri. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Cici mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan terus memelihara hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh sehat dan kami memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin kami agar kami boleh beribadah dengan semangat, memuji Tuhan dengan sukacita. Sehingga dalam ibadah ini kami benar-benar mengikutinya dengan baik. Berkati kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, di tengah situasi saat ini kita tahu ya, kalau kita berjalan keluar, pasti kita merasakan ketakutan, merasakan khawatir. Tapi kita perlu tahu, kalau kita berjalan beserta Yesus, tidak ada yang perlu khawatir. Kita akan menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus dengan penuh semangat. Yuk kita sama-sama memakai gerakan menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik boleh duduk dengan tenang. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka untuk Tuhan. Singkapkan
Selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Stella mau mengajak adik-adik untuk datang kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh datang kepadamu, boleh memuji Tuhan, dan boleh berbakti kepada Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mau memimpin setiap daripada anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak yang mendengar firman Tuhan boleh mengerti dan boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kakak akan berbicara tentang garis keturunan dari Abraham. Apa sih maksudnya garis keturunan? Setiap dari kita punya garis keturunan. Nah, ini loh adik-adik, garis keturunan. Dan biasanya, harta warisan keluarga akan diberikan kepada keturunannya. Nah, sekarang kita lihat garis keturunan Abraham. Adik-adik ingat, Abraham telah menerima janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan Tuhan akan memberkatinya. Adik-adik, setelah Abraham meninggal dunia, siapa pewaris janji Allah? Anaknya, Ishak, adik-adik. Ishak bukan hanya mewarisi kekayaan Abraham, tetapi juga yang terpenting, Ishak mewarisi janji Allah yang telah Tuhan berikan kepada Abraham. Adik-adik, Ishak dan Ribka telah lama menikah, tetapi mereka belum mempunyai anak. Ishak terus-menerus berdoa kepada Tuhan, mohon agar mereka diberikan anak. Setelah beberapa waktu, ternyata doa Ishak dikabulkan oleh Tuhan. Ribka hamil, adik-adik. Pada suatu hari, Ribka berdoa dan bertanya kepada Tuhan tentang bayi yang dikandungnya. Tuhan memberitahukan Ribka bahwa Ribka akan melahirkan 2 anak kembar laki-laki. Masing-masing akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi anak yang lebih tua akan menjadi hamba dari anak yang lebih muda. Tidak lama kemudian, Ribka melahirkan anak kembar laki-laki. Anak yang pertama berwarna merah dan seluruh tubuhnya dipenuhi bulu. Dia diberi nama Esau, yang berarti merah. Lalu lahir anak yang kedua, tangannya memegang tumit dari kakaknya. Dia diberi nama Yakub, yang berarti memegang tumit atau penipu. Setelah dewasa, Esau menjadi seorang pemburu. Ayahnya Ishak lebih mengasihi Esau. Sedangkan Yakub lebih suka tinggal di rumah, membantu ibunya, dan Ribka sangat mengasihi Yakub. Pada suatu sore, Esau baru pulang berburu dari hutan. Dan Yakub sedang masak sup kacang merah. Dalam keadaan lelah dan lapar, Esau minta sup kacang merah kepada Yakub. Nah, adik-adik, Yakub melihat ada kesempatan baik nih. Yakub bilang begini, "Aku akan memberikan sup kacang merah ini kepadamu, tapi kamu harus bersumpah dulu bahwa kamu akan memberikan hak kesulunganmu kepadaku." Tanpa pikir panjang, Esau pun bersumpah untuk menukar hak kesulungannya dengan sup kacang merah. Adik-adik, padahal hak kesulungan itu adalah anugerah Tuhan. Apa sih hak kesulungan itu, adik-adik? Hak kesulungan berarti memperoleh sebagian besar warisan harta, tanah, rumah, uang, dan termasuk
janji Allah kepada Abraham yang telah diberikan kepada Abraham dan telah diwariskan kepada Ishak. Adik-adik, Esau tidak peduli dengan hak kesulungannya. Esau terlalu meremehkan anugerah Tuhan. Setelah tahun berganti tahun, Ishak telah menjadi tua dan matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Suatu hari, Ishak memanggil Esau ke dalam kemahnya. Ishak berkata kepada Esau, "Esau, sekarang aku sudah tua. Mungkin tidak lama lagi aku hidup di dunia ini. Sekarang kamu cari binatang buruan. Buatlah makanan kesukaanku. Sesudah itu aku akan makan dan memberkati engkau." Wah, adik-adik, Esau senang sekali mendengar perkataan ayahnya. Esau segera pergi untuk berburu binatang sesuai dengan permintaan ayahnya. Adik-adik, setelah Esau pergi, Ishak tinggal sendirian di kemahnya. Ishak tidak tahu kalau Ribka istrinya mendengarkan percakapan Esau dengan Ishak tadi. Adik-adik, Ribka cepat-cepat memanggil Yakub. Ribka menyuruh Yakub mengambil 2 ekor anak kambing mereka yang terbaik. Dan Ribka segera mengolahnya menjadi makanan yang enak kesukaan Ishak. Kemudian Ribka mengambil baju Esau yang indah, adik-adik. Ribka menyuruh Yakub memakai baju Esau ini. Lalu Ribka mengambil kulit anak kambing, lalu membalutkannya pada tangan kanan dan tangan kiri Yakub. Setelah itu, Ribka mengambil kulit kambing yang lebih besar dan membalutkannya pada leher Yakub. Setelah itu, Ribka memberikan makanan yang sudah diolahnya kepada Yakub, dan Yakub pun membawa makanan itu menuju ke kemah ayahnya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya. "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah aku lakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang
dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, Engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Sejak saat itu, Esau sangat membenci Yakub. Esau berniat untuk membunuh Yakub. Tetapi Ribka ibunya mengetahui niat Esau. Ribka segera menyuruh Yakub untuk pergi ke Haran, ke rumah saudaranya. Dan Yakub pun segera pergi ke Haran. Adik-adik, setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Yakub harus menanggung akibat. Dia harus lari dari rumahnya, jauh dari orang tua yang mengasihinya. Dan hubungannya dengan Esau kakaknya menjadi retak. Esau jadi membenci Yakub, dan Yakub pun jadi ketakutan. Adik-adik, Tuhan punya rencana untuk memberkati Yakub tanpa harus berbohong, tanpa harus menipu. Tetapi Ribka dan Yakub tidak mengikuti jalan dan cara Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan. Ribka dan Yakub mengikuti jalan dan cara mereka sendiri tanpa mengikut sertakan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau cerita tentang seorang anak yang membuat rencana sendiri dalam hidupnya dengan jalan dan cara yang dibuatnya sendiri. Hani seorang anak yang pandai dan selalu mengejar prestasi. Sejak kelas 1 SD sampai sekarang, Hani selalu ranking 1 di sekolahnya. Hari itu, Hani sedang seru-serunya main gadget di rumah. Ketika mamanya mengingatkan Hani, "Hani, ayo belajar. Bukannya besok kamu ada ulangan untuk 2 mata pelajaran?" Hani menjawab, "Iya, Ma. Aku mau belajar di kamar ya." Tetapi setelah masuk kamar, Hani terus main gadget. Hari bertambah malam, Hani mulai ngantuk. Tiba-tiba dia ingat, "Wah, aku besok ada ulangan 2. Aku belum belajar." Dia mulai panik adik-adik. Dan dia membuat rencana. Dia mengambil kertas. Kertas itu dibuat kecil-kecil, dia tulis-tulis. Lalu dia tidur. Keesokan harinya, ketika ulangan tiba, dia ambil kertas yang semalam dia siapkan. Lalu sebagian dia masukkan ke kaos kakinya. Sebagian dia tempel ke balik rok seragam sekolahnya. Ya, adik-adik, ternyata Hani merencanakan untuk nyontek waktu ulangan. Hari itu, rencana Hani nyontek berhasil. Hani mendapat nilai yang tinggi. Adik-adik, setelah sukses nyontek di hari itu, setiap ada ulangan, Hani selalu nyontek. Hani tidak pernah belajar lagi adik-adik. Hani memakai waktu belajar Hani untuk bermain gadget. Sampai pada suatu hari, ada seorang temannya melihat perbuatan Hani ketika nyontek. Lama-kelamaan, banyak teman-temannya yang melihat perbuatannya. Kalau dulu, teman-teman Hani memanggilnya si juara kelas, sekarang dia dipanggil si juara nyontek. Aduh, Hani kesal sekali dengan sebutan itu. Suatu ketika, ada seorang temannya mengajak Hani ke sekolah minggu. Pagi itu,
Hani datang ke kelas sekolah minggu dan mendengarkan cerita tentang Esau dan Yakub. Bahwa Esau telah menukar hak kesulungannya dengan sup kacang merah. Bahwa Esau merendahkan anugerah Tuhan. Dia mau menukarnya dengan makanan yang hanya bisa dinikmati sesaat. Lalu Hani sadar, selama ini dia telah menyia-nyiakan waktu belajarnya. Hani telah menukar waktu belajarnya dengan bermain gadget. Padahal Hani diberi anugerah kepandaian. Hani diberi kesempatan untuk bersekolah. Hani juga sadar, selama ini Hani jadi seperti Yakub yang membuat rencana sendiri, mengikuti jalan dan caranya sendiri untuk memperoleh nilai yang tinggi. Sepulang dari sekolah minggu, Hani berdoa. Dia berjanji kepada Tuhan, Tuhan, aku gak mau lagi mengejar prestasi dan nilai tinggi dengan cara nyontek. Tuhan, aku mau mengikuti jalan Tuhan, cara Tuhan, dan rencana Tuhan. Aku mau rajin belajar lagi. Tuhan, aku mau melakukan semuanya sesuai dengan jalan dan cara Tuhan. Aku mau memakai kepandaianku untuk hal-hal yang baik dan berguna untuk orang lain. Aku mau memakai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Aku percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik untukku. Amin. Itulah doa Hani, adik-adik. Kalau Hani mau belajar dari peristiwa Esau dan Yakub, bagaimana dengan adik-adik? Masihkah adik-adik menukar hal-hal berharga yang Tuhan berikan kepada adik-adik dengan kenikmatan sesaat? Selain waktu belajar, masih banyak hal-hal berharga dan anugerah yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Tuhan memberikan adik-adik anugerah tanggung jawab dan kesempatan sebagai seorang anak, sebagai seorang murid, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai teman dan sahabat. Bagaimana adik-adik menjalani kehidupan adik-adik di rumah, di sekolah, dan dimanapun adik-adik berada? Ingat bahwa Tuhan selalu menyayangi adik-adik, dan Tuhan adalah Allah yang adil, seperti yang tertulis dalam ayat hafalan kita hari ini, dari Yesaya 30 ayat 18b. Kita baca sama-sama yuk adik-adik. Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Adik-adik, dikatakan tadi dalam Yesaya, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berarti Tuhan selalu melakukan hal yang baik dan benar. Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita, buat adik-adik, asal hidup kita mengikuti jalan dan cara Tuhan. Dan orang yang mengikuti rencana Tuhan dengan jalan dan cara Tuhan adalah orang yang berbahagia. Maukah adik-adik hidup mengikuti jalan dan cara Tuhan? Mari adik-adik, kita minta Tuhan menolong kita agar dapat mengikuti setiap hal baik yang Tuhan telah rencanakan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan telah mengajar kami dari kehidupan Esau dan Yakub. Bimbing kami Tuhan, agar kami selalu setia berdoa kepadamu dan setia mendengarkan perkataan-Mu melalui Alkitab yang kami baca setiap hari.
agar kami dapat selalu mengikuti jalan dan cara Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik untuk kami. Kami mau bersyukur kepadamu untuk Papa dan Mama yang telah mengajar kami mengenal Tuhan dan membawa kami untuk berbakti kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu selama ini. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan terus menyertai Papa, Mama, serta seluruh keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa. Adik-adik, kita tadi udah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan di celengan yang adik-adik sudah buat. Kalau belum memilikinya, adik-adik boleh mengumpulkan di sebuah tempat seperti amplop. Ketika kita sudah bisa beribadah ke gereja, adik-adik boleh membawanya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah sangat baik memelihara kami semua. Biarlah persembahan ini yang kami berikan boleh menjadi kesukaan bagimu. Berkati orang-orang yang mempergunakannya. Biarlah ini boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu, membantu orang-orang yang kesulitan dan membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian, Aku Diberkati. Kita akan bersama-sama untuk berdoa, doa tutup pada hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah online kami pada minggu ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan sudah memberkati kami dalam setiap kegiatan kami yang kami lakukan di rumah ataupun di mana saja. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berterima kasih untuk hari yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam surga
episode online hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan see you. Bye-bye.